Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian beliau berkata, lihada yadhkuru syari' al-ilal wal awsaf al-mu'athirah wal ma'ani al-mu'tabarah fil ahkam al-qadariyah wa syar'iyah wal jazaiyah. Oleh karena itulah ya Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan alasan-alasan, demikian pula sifat-sifat yang berpengaruh ya, dan makna-makna yang dianggap dalam hukum-hukum yang bersifat syariah ataupun qadariyah. Maksudnya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah hukum, seringkali Allah menyebutkan alasan-alasannya. Kenapa sih ya begini, kenapa begitu? Maka Allah menyebutkan di situ ya alasan-alasannya. Apa alasannya kenapa Allah melarang begini, Allah memerintahkan begini, dan tentunya untuk memenuhi tentunya memahami alasan atau ilat syariat itu adalah sangat penting sekali ya, karena dari situlah kita akan mengetahui yang sebanding dengannya, yang sama dengannya. Contoh misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, dzalika biannahum syaqqullaha wa rasulah. Yang demikian itu dikarenakan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Di sini Allah menyebutkan alasannya kenapa mereka tersesat. Allah mengatakan yang demikian itu dikarenakan mereka ya sengaja menentang Allah dan Rasulnya. Maka inilah sebabnya kenapa akhirnya kemudian Allah sesatkan mereka. Allah juga misalnya berfirman ya, di dalam Al-Quran banyak sekali ya, Allah berfirman, dzalikum biannakum muttakhadtum ayatillahi huzwa. Yang demikian itu dikarenakan kalian mengambil ayat-ayat Allah sebagai perolokan. Allah juga berfirman misalnya, dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang demikian itu agar kalian tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Berfirman misalnya, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ard. Yang demikian itu akibat daripada kalian terlalu bergembira di muka bumi ini dengan tanpa hak. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan-alasan. Dengan alasan itu kita mengetahui ya, kenapa Allah melakukan hal itu kepada sebagian suatu kaum? Kenapa Allah menghancurkan suatu kaum? Kenapa Allah mengangkat suatu kaum? Kenapa Allah merendahkan suatu kaum? Agar itu semua menjadi pelajaran untuk kita ya akhul Islam. Contoh lagi misalnya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang ahli ilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Di sini Allah menyebutkan sebab mengapa Allah mengangkat. Apa itu? Karena keimanan. Demikian juga karena keilmuan. Ya. Di sini Allah menyebutkan sifat yang tentunya kita harus memiliki sifat tersebut agar Allah mengangkat diri kita. Allah juga berfirman misalnya, wala nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti ya, orang-orang yang tidak disia-siakan pahalanya adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, berarti agar pahala kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbuat ihsan. Ya, sebaliknya ketika kita tidak berbuat ihsan, kita khawatir malah pahala kita dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, ayat-ayat yang lain yang banyak sekali yang menyebutkan di situ alasan-alasan setiap hukum. Penting sekali ya, karena setiap kali Allah menyebutkan tentang kisah suatu kaum yang tersesat jalan, selalu Allah sebutkan kenapa mereka begitu, kenapa begitu. Nah, inilah yang harus kita pelajari agar kita tidak jatuh kepada ya hal-hal yang tentunya membuat Allah Subhanahu wa taala menyesatkan diri kita. Wallahu a'lam.